Shalom, perkenalkan nama saya Bartolomeus Gaius Matui, NIM 230103037, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Sejarah Pemikiran Kristen. Baik, saya akan membawakan materi PAK di Indonesia sejak tahun 1955 dengan dosen pengampu Nirdevis Pinontoan MPD. Sejarah PAK di Indonesia sejak tahun 1955. Pendidikan agama Kristen mulai berkembang sejak kehadiran Profesor Dr. Elner G. Hombringhausen ke Indonesia pada tahun 1955. Inilah awal sejarah di mana periode pendidikan agama Kristen modern ditanggalkan. Yang pertama, Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen di Sukabumi pada tahun 1955. Kedua, akan ditelusuri tempat dampak utama dari ceramah Hombringhausen atas teori dan praktek pendidikan agama Kristen di Indonesia. Ketiga, usaha meredakan ketegangan kreatif antara pendidikan agama Kristen dan pembinaan warga jemaat, dan relaksi terhadap teori dan praktek pendidikan agama Kristen di Indonesia pada masa depan. Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen Sukabumi tahun 1955. 1. Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen Sukabumi tahun 1955 merupakan konferensi yang diselenggarakan oleh Panitia Teologi DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh 53 utusan dari 21 gereja, 15 peninjau serta pembicara utama yaitu Dr. Hombringhausen yang memperkenalkan ilmu dan praktik pendidikan agama Kristen. 2. Perkembangan pendidikan agama Kristen di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal. A. Mulai tahun 1947 dan 1951, pemuda Kristen Indonesia telah aktif dalam konferensi pemuda sedunia dan membentuk organisasi-organisasi kepemudaan. B. Gereja-gereja di Indonesia ikut berpartisipasi dalam sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Amsterdam pada tahun 1948. Pada tahun 1950, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI dibentuk, yang salah satu seksinya adalah seksi sekolah minggu. D. Pada tahun 1958, DGI membentuk Panitia Pendidikan Agama Kristen. E. Dalam perkembangannya, Kompak atau Komisi Pendidikan Agama Kristen melebur ke dalam Departemen Pendidikan dan Komunikasi DGI. F. Pada tahun 1987, Perhimpunan Sekolah Minggu Teologi Indonesia atau Persetia mengadakan institut yang berfokus pada pendidikan agama Kristen, menunjukkan perkembangan pesat PAK di Indonesia sejak tahun 1955. Secara keseluruhan, konferensi tahun 1955 dan perkembangan PAK di Indonesia menggambarkan upaya untuk menjalankan pendidikan agama Kristen sebagai disiplin akademis yang penting. Pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Salah satu saran lagi dari konferensi PAK di Sukabumi pada tahun 1955 dan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kurikulum sekolah minggu yang bertitik tolak dari keberadaan Indonesia bertemu dengan Komisi Pendidikan Agama Kristen atau Kompak DGI oleh karena keyakinan bahwa pendidikan agama Kristen paling mendalam dialami dalam suatu persekutuan yang beribadah. Hasil konferensi ini adalah mengajak, membantu, mengatur seseorang untuk mengenal kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus ia datang ke dalam suatu persekutuan hidup pribadi dengan Tuhan.
Hal ini dinyatakan dalam kasihnya kepada Allah dan sesamanya manusia yang dihayatinya dalam himpunan sehari-hari, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan selaku anggota tubuh Kristus. Kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sesuai dengan jati diri Republik Indonesia sebagai negara Pancasila, maka fokus agama sudah masuk ke dalam kurikulum wajib di sekolah-sekolah sejak dasawarsa 50-an. Peraturan pelaksanaannya disempurnakan terus tanpa mengubah keharusan adanya nilai agama dalam raport setiap anak didik yang duduk pada bangku sekolah dasar sampai akhir SLTA. Pendidikan agama wajib diberikan walaupun dari suatu golongan agama hanya ada seorang pelajar. Instruksi tahun 1967, para pemimpin dari setiap agama ditugaskan menyusun kurikulumnya. Tetap pemerintah, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama yang akan menyetujuinya serta menentukan persyaratan untuk melaksanakannya. Pendidikan agama Kristen pada taraf PGAKT. Beberapa poin penting dalam pendidikan agama Kristen pada taraf PGAKT adalah: 1. Pendidikan agama telah menjadi bagian wajib dari kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1950-an sesuai dengan karakter Pancasila. 2. Pada tahun 1960-an, Dewan Gereja di Indonesia menggerakkan penyusunan kurikulum agama Kristen Kompak melalui Kompak atau Komisi Pendidikan Agama Kristen untuk SD, SMP, dan SMA. 3. Kurikulum SD difokuskan pada pengetahuan Alkitab, sedangkan kurikulum remaja difokuskan pada tema manusia, masyarakat, dan iman. 4. Untuk pengaturan perguruan tinggi, belum ada kurikulumnya yang tetap. Setiap dosen menetapkan materi kuliahnya sendiri. 5. Ada usaha untuk menyusun pedoman kurikulum agar dapat memberikan arah bagi pendeta dan dosen. 6. Kurikulum diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman agama tetapi juga mematangkan secara intelektual. 7. Kurikulum terus berkembang, namun tidak ada yang tetap berlaku selamanya. 8. Kurikulum mencoba membarukan nilai-nilai agama dengan tantangan zaman sambil memberikan pemahaman yang kuat. Pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa. Berikut beberapa poin penting yang dapat diambil dari pendidikan agama Kristen bagi orang dewasa adalah: 1. Pendidikan agama Kristen atau PAK mencakup seluruh kegiatan pendidikan gereja termasuk pembinaan warga gereja atau PGW. PAK bertujuan membimbing anggota dan calon anggota gereja untuk hidup sebagai Kristen di dalam gereja maupun di masyarakat. 2. Gagasan melibatkan umat awam dalam pembelajaran agama berakar dari Alkitab dan sejarah pendidikan agama Kristen. Ada pemimpin yang ingin melibatkan umat awam untuk bertumbuh dalam iman Kristen dan sebagai anggota masyarakat. 3. Institusi PWG seperti di Indonesia muncul sebagai jawaban untuk mendekatkan jemaat dengan negara dan masyarakat untuk membangun Indonesia merdeka. 4. PWG secara resmi dilembagakan oleh Sidang Raya DGI ke-7 tahun 1971 dengan membentuk Institut Oikumene Indonesia atau IOI yang bertujuan melayani gereja dan umat dalam kegiatan studi dan ibadah tentang Alkitab dan masalah sosial. Yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa sejarah pendidikan agama Kristen di Indonesia sejak tahun 1955 telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dengan kedatangan Profesor Dr. Elmer G. Hombringhausen
dan Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen di Sukabumi pada tahun 1955. Ada pergeseran menuju pendidikan agama Kristen yang telah modern. Konferensi ini menyoroti pentingnya pendidikan agama Kristen untuk anak-anak dan orang dewasa, serta upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dengan tantangan zaman. Kurikulum pendidikan agama Kristen diperkenalkan di sekolah-sekolah dengan fokus pada pemahaman Alkitab dan pembangunan karakter moral. Sekian penjelasan saya mengenai pendidikan agama Kristen di Indonesia tahun 1900.